Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Seperti biasanya, biar kalian tidak bosan dengan cerita Gumbala Mayit atau Gumbala Pati ya maksudnya ya, atau Bedong Mayit, saya akan menyelipkan sebuah kisah yang langsung selesai ya. Dan kisah kali ini saya ambilkan dari treat horornya Mas Bri Story, yang menceritakan seorang pemuda yang menempati sebuah rumah dinas yang menyeramkan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Seringkali keadaan memaksa kita untuk menghadapi situasi yang sangat menguji nyali. Rintihan jerit hati yang ketakutan, seperti nggak ada yang mendengar atau peduli. Tinggal bergantung pada diri sendiri. Simak kisah seram ini di kota Cimahi. Sendirian, nyaris tengah malam, di tempat yang baru saja aku tempati. Suasananya sangat sepi, di lahan luas yang atasnya berdiri dua bangunan. Di rumah yang gak terlalu besar ini, aku seorang diri, di ruang tengah menonton televisi. Biasanya jam 10 aku sudah lelap tertidur. Tapi malam ini beda. Aku sama sekali belum merasakan kantuk. Mata terus memperhatikan layar TV. Sampai ketika sesuatu mulai terjadi. Ada sekelebat bayangan bergerak di depan rumah. Aku melihatnya dari balik tirai jendela. Seperti ada orang yang melintas dari kanan ke kiri, tapi nggak bersuara sama sekali. Tentu saja aku penasaran. Kemudian berjalan mendekat ke jendela, lalu membuka tirainya. Nggak ada siapa-siapa di luar. Sepi dan kosong. Terang lampu teras memastikan semua itu. Aku hanya melihat bagian belakang. Bangunan besar yang ada di depan rumah, bangunan besar yang berfungsi sebagai kantor tempatku bekerja, itu pun kosong sama sekali. Kalau nggak ada siapa-siapa, lalu bayangan siapa yang tadi melintas? Tiba-tiba aku merinding. Akhirnya aku mematikan lampu tengah dan bergegas kembali duduk di tempat semula. Setelah itu sejenak pikiran teralihkan dengan menonton acara televisi. Tapi ketenangan hanya sebentar saja. Karena lagi-lagi aku melihat ada bayangan hitam yang kali ini lebih jelas. Bayangan yang terpampang pada tirai. Cukup bagiku untuk memastikan kalau itu adalah bayangan manusia. Dia berdiri diam seperti sengaja untuk tepat berada di depan jendela itu. "Pak Asep?" Sengaja aku memanggil bertanya. Setelah beberapa belas detik hanya terpaku memperhatikannya. Namun tak ada jawaban. Pak Asep adalah OB kantor yang baru beberapa hari belakangan aku kenal. Bayangan itu masih terus berdiri, masih juga nggak bergerak. Melihat itu, sekali lagi aku bangkit dari duduk lalu mendekati jendela. Sempat ada ragu sebelum akhirnya aku membuka tirai. Rasa penasaran yang memaksa semuanya. Gak ada siapa-siapa di luar. Bayangan itu tiba-tiba hilang. Pemandangan itu yang terlihat setelah sudah ada cukup celah untuk mengintip. Pada detik inilah ketika aku mulai merasa ada yang gak beres. Ada sesuatu di rumah ini.
di lingkungan kantor ini. Beberapa menit sebelum jam 12.30 malam, akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke kamar saja. Bukan karena mengantuk, tapi karena semakin merasa ada yang aneh dan janggal. Udara Cimahi yang cukup dingin menjadi semakin dingin. Aku sendirian di dalam rumah di belakang kantor ini. Tapi kantuk belum datang juga. Aku terpujur kaku, berselimut sebatas dada, berharap semoga nggak ada kejadian apa-apa. Waktu terus bergulir, menit berganti menit, perlahan melewati tengah malam. Sesekali aku coba mengalihkan pikiranku dengan membuka ponsel, berselancar memperhatikan lini masa media sosial. Tapi hanya sebentar. Setelahnya, aku kembali tersadar kalau sedang berada dalam situasi yang menggugah nyali. Suasananya sangat sepi, hanya terdengar sesekali suara mesin kendaraan yang melintas di jalan depan kantor. Itu pun hanya sayup terdengar karena jaraknya cukup jauh. Selebihnya, ya nggak ada suara lain lagi. Oh ya, ada pohon besar yang berdiri di samping bangunan mes yang sedang aku tempati ini. Sesekali angin malam bertiup, menggoyangkan daun dan ranting pohon itu. Tentu saja menghasilkan suara walaupun gak terlalu bising. Akan tetapi, lamunanku terhenti ketika mataku menangkap ada pergerakan pada celah sempit di bawah pintu kamar. Lampu ruang tengah yang tadi sebelum masuk kamar aku nyalakan ternyata malah menjadi salah satu faktor pemberi keseraman berikutnya. Dari celah bawah pintu aku melihat ada sekelebat bayangan yang bergerak dari depan ke belakang, kemudian sebaliknya. Pergerakan yang tentu saja menandakan seperti ada seseorang yang sedang mondar-mandir di ruang tengah. Siapa itu? Aku nggak tahu. Dan aku nggak punya nyali untuk membuka pintu mencari tahu. Nggak ada suara sedikit pun, dan juga suara langkah kaki atau apapun itu. Tapi bayangan itu terus saja seperti mondar-mandir di ruang tengah, yang sungguh membuat ketakutan ketika melihat kalau sepertinya sang empunya bayangan tiba-tiba berhenti bergerak, lalu berdiri diam tepat di depan pintu. Tapi hanya sebentar, kemudian bergerak lagi. Aku menarik selimut sampai wajah, hanya menyisakan kedua mata untuk terus memperhatikan situasi. Kejanggalan seram ini terus berlanjut hingga lewat jam 1. Bayangan itu terus bergerak di ruang tengah tanpa suara. Sementara aku memperhatikannya sambil berharap semua kegiatan itu hanya terus berlangsung di luar kamar saja, jangan sampai masuk. Tapi kenyataan harapan gak jadi kenyataan. Ketika aku melihat kalau gagang pintu kamarku secara perlahan bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang sedang mencoba membuka pintu dari luar. Entahlah, aku lupa apakah tadi sudah mengunci pintu atau belum. Pikiranku mulai kalut ketika gagang pintu itu mulai bergerak-gerak. Cukup lama hal ini terjadi, sekitar beberapa menit. Tapi pintu masih terus dalam keadaan tertutup. Tapi akhirnya yang sangat aku takutkan terjadi juga. Pintu akhirnya mulai terbuka meski perlahan. Keringat dingin mengucur jatuh dari ubun kepala. Dada sesak karena nafas tersengal ketakutan. Sementara pintu terus bergerak terbuka, sentimeter demi sentimeter. Lampu ruang tengah masih menyala. Terangnya menjelma jadi garis cahaya
yang masuk ke dalam kamar karena pintu mulai terbuka lalu membuat celah. Aku menarik badan hingga akhirnya berposisi duduk di pojok tempat tidur. Aku masih terus memperhatikan itu semua. Entah berapa detik kemudian, akhirnya aku dapat melihat sosok yang sedari tadi sedang membuka pintu. Kamar dalam keadaan gelap, sementara lampu ruang tengah menyala terang. Hal ini tentu membuat pandanganku menjadi silau. Walhasil, hanya dapat melihat sosok seram itu dengan bentuk siluet bayangan hitam. Ya, sosok hitam. Dia berdiri, mendorong pintu kamar, membukanya lebar-lebar. Sosok berbentuk seorang laki-laki. Aku sama sekali gak bisa melihat wajahnya. Karena itu tadi, cahaya lampu ruang tengah membuatnya hanya terlihat seperti bayangan hitam. Dia berdiri diam seperti memperhatikan ketika pintu benar-benar sudah terbuka lebar. Siapa dia? Mau apa dia? Jantung seperti berhenti berdetak dan rasanya sulit sekali untuk bernafas. Semua semakin menjadi-jadi ketika dia kemudian mulai bergerak masuk ke dalam kamar, mendekatiku yang sedang di ambang batas kesadaran. Kalian tahu, sosok seram itu melayang. Dia bergerak melayang dan terus mendekatiku, sampai jarak kami hanya tinggal menyisakan beberapa langkah saja. Aku masih melihatnya berbentuk bayangan hitam. Di ambang batas kesadaranku, ketakutanku mulai memenuhi pikiran. Aku terus mengikuti pergerakannya sampai akhirnya dia berhenti tepat di sisi tempat tidur. Beberapa detik kemudian, heningnya suasana semakin mencekam ketika aku mendengar ada suara geraman tertahan. Ya, sosok itu seperti menggeram pelan tapi seram. Gak kuat. Dan tiba-tiba semua menjadi gelap. Aku pun gak ingat apa-apa lagi. Halo, aku Robin. Umurku masih 28 tahun ketika peristiwa ini terjadi di tahun 2017 yang lalu. Awalnya tahun 2014 aku diterima bekerja pada salah satu perusahaan agensi. Kebetulan waktu itu perusahaan ini masih baru berdiri dan masih memiliki kantor di Jakarta saja. Tapi seiring berjalannya waktu, perusahaan berniat untuk mengembangkan sayapnya. Salah satu sasaran untuk perluasan adalah wilayah Jawa Barat. Nah, akhirnya pada awal tahun 2017 perusahaan merealisasikan niatnya dengan mendirikan kantor perwakilan di Jawa Barat. Entah apa alasannya, sampai akhirnya para atasan memutuskan untuk menyewa satu bangunan yang berbentuk rumah besar untuk dijadikan kantor. Kantor baru kami ini letaknya di Cimahi, bukan di Bandung. Aku yang lahir dan besar di Jakarta akhirnya malah ditugaskan untuk bekerja di Cimahi. Singkatnya, seperti itu kira-kira cerita. Di kantor ini, tanggung jawab dan perananku diperluas lagi. Posisiku langsung di bawah pimpinan cabang. Bin, nanti di Cimahi nggak perlu nyari-nyari kos lagi ya. Ada rumah kecil di belakang kantor yang bisa kamu tempati. Ya, jadiin mes lah kira-kira. Ada beberapa kamar kok. Nanti karyawan lain bisa tinggal di situ. Begitu kata Pak Wismu setelah kami selesai final meeting. Maksudnya final meeting ya, mengenai kantor cabang Cimahi ini. Kalimat yang membuat langkahku semakin ringan. Dalam prosesnya 2 atau 3 kali aku sudah datang berkunjung ke Cimahi sebelum kegiatan perusahaan berjalan normal untuk survei dan pemetaan ruang lingkup kerja.
Ya, kira-kira begitulah istilahnya. Kantor ini letaknya di perbatasan antara Cimahi dan Bandung, wilayah yang masih tergolong ramai. Tapi letaknya nggak persis di sisi jalan utama. Masih harus masuk beberapa puluh meter ke semacam perumahan yang isinya rumah-rumah besar semuanya. Benar, seperti apa kata atasanku bilang. Bentuknya merupakan rumah besar bertingkat, halamannya luas, dan aku nggak tahu pasti ini rumah peninggalan zaman Belanda atau bukan. Tapi kalau dilihat dari bentuk dan struktur bangunannya sangat nampak kalau desainnya merupakan arsitektur klasik. Pokoknya tipikal rumah-rumah zaman dulu lah kalau di Bandung. Rumah-rumah yang bentuknya seperti ini masih banyak bisa kita lihat di Jalan Cipaganti dan Juanda. Nah, kalian sudah kebayangkan bentuknya seperti apa? Dan juga benar kata Pak Wisnu, di bagian belakang bangunan rumah besar ini ada satu bangunan yang berbentuk rumah yang ukurannya lebih kecil. Namun masih sama desainnya, rumah zaman dulu. Rumah kecil ini yang akan aku tempati nantinya selama bekerja di sini. Ketika survei inilah pertama kali aku bertemu dan berkenalan dengan Pak Asep. Beliau yang nantinya akan bertugas sebagai security kantor. Pak Asep merupakan putra daerah Cimahi. Tinggalnya nggak jauh dari kantor. "Mas Robin, nanti tinggal di mes sama siapa lagi?" tanya Pak Asep pada suatu ketika. "Ada orang kantor dari Jakarta juga kok Pak, Vian namanya. Nanti dia akan datang kalau kantornya udah siap." "Ya, nantinya baru hanya aku dan Vian saja yang akan tinggal di mes belakang ini. Hampir semua karyawan di kantor Cimahi ini adalah orang baru, dan hampir semuanya bertempat tinggal di Cimahi atau Bandung. Jadi mereka nggak perlu menggunakan fasilitas mes yang ada." Pada suatu minggu siang, pertengahan 2017, aku dengan tas ransel besar berisi pakaian dan segala perlengkapan sampai juga di Cimahi untuk memulai bekerja pada Senin esoknya. Pak Asep menyambutku di kantor dengan senyumnya. Dia sendiri menungguku sejak pagi katanya. Harusnya aku datang bersama Vian, tapi pada detik-detik terakhir dia memutuskan untuk berangkat Senin pagi dari Jakarta saja karena ada keperluan mendadak. Karena itulah akhirnya aku berangkat sendirian ke sini. Oh ya, aku akan gambarkan sedikit tentang bangunan kantor ini. Lantai bawah berisi beberapa ruangan besar. Di sini ada meja resepsionis, ruang meeting kecil, ruangan pimpinan cabang, dan beberapa ruangan lainnya. Di lantai atas ada ruang meeting lebih besar lagi. Beberapa ruangan yang diperuntukkan bagi manajemen proyek. Akulah orangnya ya, yang diberi tanggung jawab untuk menangani ini. Ruanganku letaknya di sudut belakang bersebelahan dengan gudang kecil yang waktu itu isinya belum banyak. Untuk menuju ke sana, kita harus melewati beberapa ruangan lain termasuk ruangan meeting tadi. Begitulah singkatnya gambaran tentang bangunan utama ini. Sedangkan rumah kecil di belakang mes tempat tinggalku bentuknya itu ya rumah tapi nggak bertingkat. Rumah biasa dengan 3 kamar di dalamnya. Tapi ya gitu. Sejak pertama kali menginjakan kaki di kantor ini, isi pikiranku langsung melalang buana ke puluhan tahun belakang. Suasana bangunan rumah ini sangat zaman dulu. Mungkin karena bentuknya menunjukkan seperti itu. Selain itu aku juga merasakan ada yang aneh. Perasaan yang gak biasa, sulit untuk dijelaskan. Di sini beberapa kali aku merasa seperti ada yang sedang memperhatikanku, entah siapa itu. Tapi aku mengesampingkan itu semua. Lingkungan rumah dan perumahan di sini sangat nyaman untuk dijadikan sebagai kantor. Hari Minggu itu aku habiskan berbincang dengan Pak Asep. Banyak bahasan yang tertuang,
dari pekerjaan sampai urusan keluarga. "Mas Robin, nanti malam saya izin pulang ya. Semalam saya sudah menginap di sini." Tiba-tiba Pak Asep bilang begitu. "Tenang, di sini aman kok. Kalau malam keamanan dipegang oleh security kompleks ini. Saya kenal semuanya," lanjutnya. "Oh, gitu ya, Pak. Ya udah, Pak, silakan. Tapi kalau bisa pulangnya malam aja ya, Pak. Temenin saya ngopi-ngopi dulu di sini." Aku benar-benar lupa kalau Pak Asep tentu saja harus pulang ke rumahnya. Aku pikir dia akan menginap di sini. Aku yang penakut ini akan susah untuk tidur di tempat baru seperti ini. Kalau tahu begini, aku berangkat Senin saja bareng Vian. Malamnya, Pak Asep menunaikan janji menemani aku sampai hampir jam 10 malam. Sebenarnya dalam hati aku berharap Pak Asep mau untuk menginap di sini, tapi apa daya aku nggak berani memintanya, sungkan. Benar seperti itu. Mendekati jam 10 malam, Pak Asep pamit pulang. "Tenang aja, Mas. Security di sini patroli terus kok. Kalau ada apa-apa, telepon saya saja." Begitu kata Pak Asep sebelum pulang. Ya, tapi tetap saja aku nggak bisa tenang. Setelah Pak Asep pulang, aku harus melewati malam pertama di mes kantor baru ini. Malam pertama yang sungguh menyeramkan. Kisahnya sudah aku ceritakan di awal tadi. Pagi harinya aku tersadar. Sekitar jam setengah 7, dibangunkan oleh suara ketukan pintu Pak Asep. Syukurlah akhirnya aku bisa melewati malam yang menyeramkan itu. Hari-hari berikutnya aku gak sendirian lagi, karena ada Vian yang akhirnya datang dan tinggal bersamaku di mes. Seperti yang aku bilang dari awal tadi, lingkungan kantor ini memiliki aura yang agak aneh. Bangunannya seperti hendak bercerita. Seringkali juga merasa kalau seperti ada yang sedang memperhatikan entah siapa itu. Lalu banyak kejadian yang aku dan teman-teman kantor alami di sini. Tentang bayangan hitam. Ternyata setelah peristiwa malam pertama itu, aku masih beberapa kali melihat penampakannya. Entah itu di depan mes, di dalam mes, atau di halaman, atau bahkan di dalam kantor pada jam kerja. Pernah suatu malam, ketika sedang terpaksa aku harus kembali ke ruang kerja karena ada barang yang tertinggal. Ketika sudah berada di lantai atas dan barang yang aku maksud sudah dalam genggaman, tentu saja aku berniat untuk turun dan kembali ke mes. Tapi betapa terkejutnya aku ketika melihat bayangan hitam itu muncul kembali. Dia berdiri di lorong menuju tangga. Lorong itu adalah satu-satunya jalan yang harus aku lalui kalau mau turun. Gak ada jalan lain. Beberapa saat lamanya aku diam berdiri, hanya bisa memperhatikan dalam ketakutan, menunggu sosok hitam itu pergi. Selain bayangan hitam, ada beberapa penampakan dalam bentuk lain. Bukan hanya aku yang melihatnya, tapi rekan kerja lainnya juga. Tapi ada satu sosok seram yang paling aku takuti di situ. Menyebut namanya saja aku nggak berani. Menurut cerita dari beberapa teman, sosok seram ini beberapa kali muncul di lingkungan kantor. Ada yang pernah melihatnya di ruang meeting, di lantai 1, bahkan di ruangan lain-lainnya. Ada juga yang pernah bilang dia sedang berdiri di bawah pohon mangga yang ada di belakang, yang letaknya persis di samping bangunan mesku. Pokoknya serem lah. Tapi untungnya aku sama sekali belum pernah melihat penampakannya. Belum pernah. Sampai akhirnya aku mengalami satu peristiwa yang melibatkan makhluk ini. Pada suatu malam di tahun 2019, aku baru pulang dari kunjungan event di Bandung Timur. Belum terlalu malam, masih jam 10. Saat itu aku sudah tahu kalau Vian sudah pulang ke Jakarta. Jadi aku akan sendirian bermalam di mes.
Setelah memarkirkan mobil di depan kantor, aku lalu berjalan ke belakang. Tapi sebelumnya, ketika masih di dalam kendaraan, aku melihat Pak Asep masih sedang membereskan ruangan depan kantor. Kami hanya bertegur sapa dari kejauhan. Melihat masih ada Pak Asep, aku jadi tenang dan gak terlalu sendirian jadinya. Aku yang sudah sangat lelah ini sesampainya di dalam mes memutuskan untuk langsung mandi dan istirahat. Benar saja, selesai mandi aku langsung rebahan di dalam tidur. Lalu aku masuk ke alam mimpi. Nyenyak sekali. Tapi gak sampai pagi. Entah pukul berapa aku malah terjaga dan terbangun dari tidurku. Duk, duk, duk. Ada suara seperti itu di jendela kamar. Seperti ada yang sedang mengetuk-ngetuk dari luar. Karena itulah aku terbangun. Masih setengah sadar aku bertanya-tanya dalam hati, siapa itu? Terdengar berulang kali dengan jeda yang agak lama. Aku gak berani mendekat, apalagi membuka jendela. Gak ada nyali. Ingin sekali rasanya untuk mengabaikan, lalu tidur lagi. Tapi gak bisa. Aku bukan orang yang seperti itu. Tapi aku sedikit sudah agak tenang ketika bunyi duk-duk-duk itu hilang. Tapi hanya sebentar, karena berikutnya suara berganti dengan suara yang lebih menyeramkan lagi. Shh. 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 Kira-kira seperti itu bunyinya. Jendela kamar yang bentuknya merupakan jendela kayu dengan lubang-lubang kecil memanjang, menjadikan suara-suara itu jelas terdengar. Sekali lagi aku merinding dan ketakutan. Ditambah sesekali suara duk-duk-duk itu masih terdengar. Sampai akhirnya aku gak tahan lagi. Pelan-pelan berdiri, lalu berjalan keluar kamar. Di ruang tengah, beberapa saat lamanya aku hanya berdiri diam. Masih bingung harus melakukan apa. Sampai akhirnya aku berpikir untuk menuju mobil saja, lalu pergi keluar meninggalkan tempat ini. Aku gak mau lagi bermalam dalam cekam. Ya sudahlah, aku langsung bergegas mengambil kunci mobil. Setelah siap pergi, aku lalu melangkah keluar rumah. Setelah sudah berada di depan pintu, timbul rasa ragu untuk membukanya. Gak tahu kenapa, tapi tekadku sudah bulat dan aku harus pergi dari sini. Ketika tangan sudah menggenggam gagang pintu, entah kenapa aku penasaran untuk melihat keluar terlebih dahulu. Tangan kiriku lalu perlahan membuka tirai jendela dan membuat celah sedikit untuk mengintip. Aku lempar pandanganku, menyisir seluruh luar rumah, dari teras sampai batas jangkauan penglihatan. Terus aku perhatikan setiap sudutnya, sampai akhirnya pandanganku terhenti ketika melihat ada sosok yang sedang berdiri di bawah remang cahaya. Berdiri di jalur sebelah kiri yang akan aku lewati kalau hendak menuju depan kantor. Di samping bangunan kantor, aku melihat makhluk yang paling aku takuti itu. Pocong. Jarak yang cukup jauh, kira-kira 20 meter. Ditambah pencahayaan yang kurang, tapi aku masih bisa melihat sosok menyeramkan itu dalam keremangan. Dia berdiri diam dan seperti sedang memperhatikan. Refleks aku langsung menutup tirai, lalu mundur beberapa langkah. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mulai jatuh bercucuran. Namun aku tetap bertekad untuk pergi. Tapi entah bodoh atau bagaimana, kemudian aku malah kembali maju mendekati jendela dan membukanya lagi. Ya Tuhan, ternyata pocong itu masih di sana, tapi posisinya sudah berbeda.
kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Kira-kira hanya tinggal 10 meter jarak kami. Aku semakin jelas melihat penampakannya, semakin jelas melihat bentuknya. Sosok jenazah berbalut kain putih kusam dengan ikatan di beberapa tempat. Nyaris menangis. Aku lalu nekat mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa untuk membuka pintu. Kemudian sampai setengah menunduk, aku lari lewat jalur yang ada di sebelah kanan kantor. Dari sudut mata aku bisa melihat kalau pocong itu masih di sana, masih berdiri di depan bangunan mes. Sesampainya di depan, aku langsung menuju mobil lalu berkendara pergi keluar, meninggalkan kantor dan mes yang menyeramkan itu. Oke, mungkin itu dulu ya cerita dari Mas Bri Story tentang temannya si Robin yang menempati sebuah rumah dinas, ya bisa dikatakan rumah dinas yang menyeramkan di Cimahi. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.